Halo Sobat Jalan Online, ketemu lagi di episode selanjutnya. Kali ini kita mau balik ke Hanoi dari Sapa. Setelah check out dari Pau Sapa Leisure Hotel, kami dijemput pakai feedernya HK Bus Line, menjemput dari hotel sampai ke titik keberangkatan, yaitu di kantor HK Bus Line Kota Sapa. Dan di sepanjang perjalanan ini kami juga ngelewatin hotel yang legend di Sapa, yaitu Pistachio Hotel. Ini dia. Ternyata hotelnya udah agak lama ya, makanya kami pilih ke Pau Sapa Hotel Leisure aja karena dia relatif baru hotel di Sapanya. Dan untuk membeli tiket di HK Bus Line dari Sapa ke Hanoi, kami lagi-lagi menggunakan aplikasi Klook via booking online Klook. Caranya kalian tinggal search aja di parameternya itu dari tiket bus Hanoi Sapa atau Sapa Hanoi. Dan karena ini keberangkatan siang hari, jadi kami nggak pilih yang sleeper bus, tapi cukup pilih yang presidential bus itu dengan 28 seater, dan dia konfigurasi bangkunya itu 21 seperti di gambar ini. Dan pada saat kalian selesai booking di aplikasi Klook, itu nanti akan diminta lokasi penjemputannya di mana. Selama dalam batas jangkauan mereka, si HK Bus Line, mereka akan sediakan feeder dari hotel kalian sampai ke kantor HK Bus Line, yaitu titik keberangkatannya. Jarak maksimal penjemputan biasanya sekitar 5 km ya sob. Ini untung aja kita dapat feeder dari hotel ke tempat HK Bus Line karena lumayan jauh. Akhirnya sampai juga nih kita di kantor HK Bus Line. Jangan lupa setelah sampai kalian langsung check in atau report, dan nanti bisa mendapatkan tiket atau kertas fisik seperti ini. Dan kita tinggal tunggu waktu keberangkatannya aja. Kebetulan ini bisnya sudah ready, sudah standby dan bisa langsung masuk. Kita dapat di konfigurasi kursi yang satu-satu nih, depan belakang, karena yang 2 baris itu katanya sudah sold out gitu. Dan overall kursinya cukup nyaman. Ini pengaturan kursinya ada di lengan atau di handrestnya. Kemudian itu kursinya juga bisa ada AC pendingin di belakang. Kemudian juga ada pijat, mode pijat, dan juga ada untuk yang footrestnya. Kekurangannya sih kalau yang tingginya di atas 175 mungkin kakinya agak nyangkut di bawah atau nyangkut di kursi depannya gitu ya. Dan yang uniknya, seluruh penumpang itu diwajibkan untuk melepas alas kaki, dan nanti sepatu atau sendalnya itu harus dibawa di kantong plastik itu, ditaruh di bawah bangku kita. Ini keberangkatannya lumayan on time. Kita pilih yang keberangkatan jam sekitar 15.15 dengan waktu tempuh tuh sekitar bisa 5 atau 6 jam gitu sampai ke kota Hanoi. Dan dalam pembelian tiketnya juga kita mendapatkan 1 botol air mineral yang ukuran kecil ya. Oke, kita nikmati perjalanannya ya. Kalau menurut kami untuk 2 hari di kota Sapa itu udah cukup banget, karena memang ini bukan kota yang cukup besar kan, apalagi kalau agendanya hanya ke Fansipan. Sebenarnya selain Fansipan juga ada desa wisata kayak Cat Village, atau mungkin ke trekking ke daerah persawahan atau perbukitannya sekitar Sapa. Tapi itu tergantung agenda dan itinerary kalian ya. Dan ini selama awal perjalanan tadi saya sempat nyariin ini gimana atau meja tempat kita naruh atau kalau mau makan tuh di mana. Ternyata adanya dari bangku penumpang di depan, yaitu kita tinggal tarik dan keluarlah meja tersembunyi gitu. Ini lumayan untuk naruh barang kecil atau kalau yang mau makan atau sekedar menaruh minuman. Dan karena pas berangkat ke Sapa itu kita pilih yang malam hari, jadi kita nggak tahu nih pemandangan sekitar pada saat mendaki itu apa. Dan pada saat turun ini baru kelihatan ternyata cukup indah.
pada saat kita keluar kota Sapa itu banyak perbukitan, kebun-kebun, dan juga semacam danau atau bendungan gitu. Nanti kita lihat ya. Dan ini sebenarnya udah di rest area yang kedua. Tadi di rest area pertama masih di dalam tol, nggak sempet ngambil footage karena agak kaget karena pada saat kita mau ke toilet tuh harus ngelewatin toko-toko gitu dulu. Agak kurang sih memang cara mereka berbisnis sebenarnya. Tapi ya it's okay lah. Di tempat kedua ini kita pengen nyemil dulu tapi nggak jadi karena cuma sebentar aja. Kita lanjut nanti masuk ke kota Hanoi karena udah kangen masakan Indonesia. Kita mau mampir ke salah satu resto yang lumayan terkenal di kota Hanoi, yaitu Batavia Resto. Tempatnya kayak apa kita cek habis ini. Kami udah di dalam Grab lagi langsung menuju ke Batavia Resto. Tadi tuh sempet dibuat kecewa sama si HK Busline karena kita tuh semua diturunin di pinggir jalan yang bukan pemberhentian terakhir dari kantor HK Busline, harusnya yang di Old Quarter. Tapi ini kita terpaksa mesen Grab di pinggir jalan, untungnya cepet dan dapet. Langsung aja kita mau isi perut makan malam di Batavia Resto. Sampai 15 menit ini kami udah sampai ke restorannya, Batavia Resto. Ini katanya yang punya memang orang Indonesia dan memang khusus menyajikan masakan-masakan khas Nusantara. Kita mau pesan apa karena udah kangen banget makan nasi putih plus sambal, dan saya pesen nasi goreng di sini. Nasi gorengnya enak banget. Kita cek situasi restorannya seperti apa. Buku menunya juga cukup informatif. Dia menjelaskan mana-mana aja yang chef recommendation, mana yang pedas, mana yang enggak. Dan kalau untuk harganya jujur relatif memang sedikit lebih mahal di atas harga rata-rata di Jakarta. Tapi it's okay karena ini kan di Vietnam, memang agak susah mungkin cari bahan atau mungkin mengolahnya. Nah, kali ini saya pesan nasi goreng sate plus nasi sama ayam goreng dan sambal dadak, juga sayur asem. Minumnya pengen teh hangat sama es kelapa muda. Aduh, mantap banget nih pokoknya. Setelah beberapa hari, hampir seminggu bahkan di Vietnam, ini kita nyobain masakan Indonesia lagi. Buat kami yang saat itu udah seminggu nggak makan masakan Indonesia, sambal, nasi putih, dan lainnya, nilainya Batavia Resto buat kami itu 9/10. Oke banget. Setelah ini kami mau lanjut untuk ke hotel berikutnya untuk istirahat, dan esoknya siap untuk explore Hanoi lagi. Thank you so much for watching. See you on next video. Take care and bye-bye.